Dah, mobil saya barusan ditabrak. Yang nabrak mobil saya yang lain. Pesan moral dari video ini adalah jangan terlalu banyak punya mobil. Just kidding. Jadi kan waktu itu saya lagi di Jakarta, terus mobil saya dibawa sama supir. Posisi mobil saya lagi parkir biasa, parkir diam nggak apa-ngapain, terus tiba-tiba ditabrak oleh mobil proyek yang disetirin oleh tukang saya. It was like legendary karena mobil bosnya ditabrak. Ya untungnya nggak ada yang terluka ya. Posisi juga lagi parkir, nggak ada siapa-siapa di dalam mobil. Tapi ya mobil kesayangan saya si DK9 lukanya agak parah banget, harus sampai opname. Setelah di total sih perbaikannya nyentuh angka 40 juta. Semuanya ditanggung oleh asuransi. Haleluya. Bukan kita mensyukuri masalah ya, tapi untungnya saya sudah sedia payung sebelum hujan. Di awal-awal bayar asuransi memang terasa berat banget gitu loh. Kayak buat apa sih gitu. Toh kita juga udah hati-hati di jalan, toh supir kita juga udah hati-hati banget di jalan. Tapi memang ternyata kecelakaan itu dapat terjadi bukan hanya karena kebodohan kita, tapi karena kebodohan pengguna lain di jalan. Waspadalah berbagai jenis asuransi dan bisa milih yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang harga cocok lah dengan kita. Terus dapatlah Sinarmas, owner dari Dana Mas Stabil. Ya walaupun terkenal pelit dan susah klaim, kata pengguna lain ya, bukan kata saya. Tapi biayanya paling bagus itu loh, paling murah, affordable lah, 5-6 juta setahun untuk mobil all new Fortuner. Itu udah termasuk all risk ya, termasuk asuransi kebakaran, gempa bumi, banjir, bahkan sampai ditimpa pohon sekalipun. Sampai kecelakaan juga ditanggung. Bahkan kalau kita yang nabrak, posisi kita yang nabrak, orang yang ditabrak kendaraannya juga dapat asuransi gitu. Beberapa tips dan trik mengenai memilih asuransi mobil ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Kalau saya belum nyoba langsung, nggak mungkin saya berani cerita di depan kamera seperti ini. Ya karena ini pengalaman nyata dan saya bagikan secara gratis. Sebagai gantinya jangan lupa like dan subscribe. Silakan juga share ke teman-teman yang kira-kira memerlukan, yang kira-kira nyetirnya agak ugal-ugalan dan memerlukan asuransi, silakan di-share. Jadi kan kalau teman-teman share, teman-teman like dan subscribe, algoritmanya jadi naik dan video ini dibagikan ke lebih banyak orang yang kira-kira memerlukan. Secara tidak langsung ikut beramal sih ya. Kalau murid-murid SD investasi wajib like dan share. Jadi saya nggak akan membagikan saran-saran membosankan. Saya nggak akan membagikan saran-saran umum. Saran yang saya bagikan ini bisa menjadi sudut pandang berbeda. Ya terutama buat teman-teman yang mungkin lagi milih-milih asuransi kendaraan ya. Tips pertama, pilihlah asuransi yang sesuai dengan sifat dan karakter Anda. Karena kan premi mobil itu banyak banget pilihannya ya. Misalnya nih Anda orangnya agak keras, agak arogan di jalan seperti saya, atau tipe-tipe yang seneng ngebut, ya ambillah yang all risk, yang dia cover sampai kendaraan lain yang mungkin ikut terlibat di dalam kecelakaan. Mungkin kendaraan itu tidak sengaja kita tabrak, termasuk pengemudinya juga dapat santunan sih. Begitu pula sebaliknya kalau Anda memang tipe-tipe orang yang nggak gerasa-geroso, kalem, nggak buru-buru, ya bisa aja ambil yang partial claim, yang klaim sebagian lah. Apalagi kalau memang yang jarang berkemudi ya, atau memang cuma mobilnya untuk pajangan atau cuma sekeliling rumah aja, ya boleh aja sih, sah-sah aja nggak ngambil asuransi kendaraan gitu. Ingat ya, kita harus mempertimbangkan karakter semua orang yang akan menggunakan kendaraan kita. Bisa aja kan kita orangnya kalem, adem, tapi anak atau istri kita agak emosian, seneng ngebut. Ya mau nggak mau kita harus juga ngambil asuransi kalau mereka menggunakan kendaraan kita. Antisipasi kalau mereka menggunakan kendaraan kita. Tips kedua adalah jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras. Ini sedikit sesat ya. Misalnya nih kita ambil yang all risk. Itu sebenarnya bukan berarti 100% bebas biaya ya. Ada yang namanya biaya klaim, itu kisarannya antara 150 sampai 300 ribuan. Jadi per titik itu diklaim ceritanya. Jadi kalau lecetnya juga cuma sedikit gitu, ya nggak usah diklaim gitu. Selain rugi 300 ribu, bisa aja asuransi nggak mau cover ya karena terlalu ringan mungkin lecetnya. Jadi kalau mau klaim, tabraklah dengan baik dan benar.
Sorong. Biar sekalian. Lo. Bercanda. Tapi ini pengalaman beberapa teman-teman, bukan saya. Misalnya nih spion atau lampu kaca depan kan, itu kan harganya lumayan ya. Spion bisa sampai 3 jutaan, kaca depan tuh bisa sampai 4,5 juta. Karena baretnya mungkin pada waktu itu kecil ya, nggak bisa diklaim gitu. Artinya asuransinya nggak mau nanggung gitu. Padahal itu kan cukup mempengaruhi estetika. Ya sekalian aja. Biar pecah belah ditanggung 100%. Aduh parah banget. Udah cuan sesat nih. Episode cuan sesat yang terbaru. Ya terus saran ketiga, kita harus memahami sebenarnya pihak asuransi itu berbeda dengan pihak bengkel. Ini sih yang kadang-kadang teman-teman lupa ya itu. Dan tidak ada hierarki yang jelas ya antara pihak asuransi dengan pihak bengkel ini, pihak servis itu. Dan mereka kadang-kadang cenderung bersebelahan. Nggak jarang sih sampai ada yang berkonflik itu loh agen-agennya. Jadi sebelum kita beli asuransi, cek ke pihak asuransinya bahwa mereka bekerja sama dengan pihak servis mana saja. Biasanya kan ada pilihan tuh yang authorized dealer, servis yang resmi, dan yang non authorized. Kalau kita pilih asuransi yang kerja sama dengan non authorized, biasanya harganya lebih murah karena kan itu servisnya agak-agak ya, jadi kalau saya sih lebih memilih yang kerja sama dengan servis resmi ya. Agak gimana kalau di servis di tempat yang abal-abal, karena pada akhirnya nanti kan mobil ini di masa depan kan kita harus jual kembali atau kita mau tukar tambah dengan mobil yang bagusan, harga jualnya bakal jeblok banget kalau servisnya nggak memuaskan gitu loh. Kayak kelihatan banget bekas tabrakan atau gimana, kan mengurangi harga jual juga. Terus misalnya kita udah dapat nih pihak asuransi yang sesuai dengan pihak servis yang kerjasamanya bagus, yang harus kita lakukan apabila kita klaim adalah kejar setiap hari. Ya kadang-kadang kalau dari pihak asuransi kan mereka tuh terlambat mengeluarkan SPK ya, karena kan harus ngecek segala macam. Jadi surat perintah kerja itu kalau nggak keluar, nanti dari pihak servisnya juga nggak bakal berani kerja gitu loh. Nanti kan takutnya nggak ditanggung atau gimana. Ya kejar aja setiap hari pihak asuransinya. Ya yang sejauh ini kalau di Bali yang Sinarmas nih kondusif sih, kayak mereka kerjasamanya bagus. Apalagi kita di Bali kan sama-sama kenal. Misalnya udah keluar SPK, nanti kejar terus di pihak bengkelnya. Kadang-kadang kalau dari pihak Sinarmasnya menghubungi pihak bengkel, kadang-kadang diacuhkan loh gitu loh, kayak mereka nggak peduli pihak bengkelnya. Tapi kalau dari owner sendiri yang ngejar setiap hari ke bengkelnya, itu bisa aja ditaruh di list di awal, diprioritaskan lah. Yang penting membangun hubungan yang baik dengan bengkelnya, dengan tukang servisnya. Diperhatikan juga ya kinerja mereka, kerja bagus apa nggak, biar nggak salah-salahan juga. Cepet tapi ya salah-salahan ya rugi juga gitu. Ya terlepas dari itu semua, saya harap sih teman-teman hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Kalau saya sih sejauh ini nggak ada pengalaman jelek sih menggunakan asuransi kendaraan di Bali ya, yang kerjasama dengan Sinarmas gitu. Ya mungkin ada beberapa 1-2 hal yang mereka nggak mau tanggung, seperti spoilernya gitu. Spoilernya mereka nggak mau ganti karena alasannya kan saya menggunakan ban modifikasi gitu, ban yang cukup besar sih. Padahal dari awal saya membeli paket asuransi itu kan mereka sudah survei dan mereka awalnya ACC sih dengan menggunakan ban modifikasi itu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi swadidis. Itu aja sih saran dan masukan dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dengerin podcast saya di Spotify dan di Noise sambil santai, sambil berkemudi, berkendara. Semoga semua sehat selalu biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah.